Kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah yang lain, kalau kita melihat makhluk Allah yang lain, manusia itu adalah makhluk yang kecil, tapi tanggung jawabnya besar. Kita makhluk yang kecil dibandingkan makhluk Allah yang lain, dan kita memiliki tanggung jawab yang besar. Neraka besar, kemudian surga sangat besar, kemudian malaikat-malaikat besar, sampai malaikat Jibril itu memiliki sayap 600, ada yang memiliki sayap 1200. Malaikat yang memiliki sayap 1200, satu sayapnya lebih besar daripada 600 sayapnya Jibril. Ada yang memiliki sayap 2400. Yang memiliki sayap 2400, satu sayapnya lebih besar daripada 1200 yang dimiliki oleh malaikat yang memiliki sayap 1200. Dan kita tahu, tatkala melihat neraka, neraka itu ditarik oleh 4,9 miliar malaikat. Kalau seandainya kemudian kita melihat gambaran malaikat seperti itu, berarti menunjukkan neraka sangat besar. Dan kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang kecil, tapi memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab beda yang gede, makhluk kecil, cilik, tapi memiliki tanggung jawab yang besar, dan nanti akan berakibat, akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya, atau kesengsaraan selama-lamanya, dengan hidup yang singkat, sebentar pula tatkala kemudian kita hidup di dalam kehidupan dunia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Ketumun sehat apa? Sehat mbok? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat Takwir, ayatnya ayat yang nomor 19 sampai ayat 29, insyaallah. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim di quwwatin inda dil arsil makin muta'in thama amin wa ma sahibukum bimajnun wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini sesungguhnya Al-Quran laqaulu, betul-betul firman Allah, Rasulin Karim yang dibawa oleh utusan yang mulia, maksudnya malaikat Jibril, dikuatin yang memiliki kekuatan nginda di sisi bil narsi, itu di sisi aras, makin yang kokoh, mutongin itu malaikat yang ditaati, sama amin, dan di sana pula ia dipercaya. Wama, dan tidaklah sahibukum temanmu,
teman kalian bimajnun, gila. Walaqad dan sungguh ra'ahu dia Muhammad melihat malaikat Jibril bil ufukil mubin di ufuk yang terang. Wa ma huwa dan dia tidaklah, maksudnya Muhammad, dan tidaklah Muhammad itu ngalal ghaibi terhadap sesuatu yang ghaib biddonin itu bakhil. Wa ma dan tidaklah huwa Al-Quran bikauli merupakan perkataan syaitan, yaitu syaitan rojim yang terkutuk. Fa'aina tadhabun, maka kemana pula kalian semuanya hendak pergi? In huwa tidaklah Al-Quran illa kecuali dzikrun, peringatan, lil alamin untuk alam semesta. Liman untuk siapa saja sa'a yang dia berkehendak, minkum di antara kalian semuanya, ayyastaqima untuk menempuh jalan yang lurus. Wama dan tidaklah tasya'una kalian menghendaki bisa menempuh jalan yang lurus itu kecuali ayyasha'a bahwasannya dia menghendaki siapa Allah Rabbu pemilik atau penguasa al-alamin alam semesta. Sesungguhnya kalau seandainya kita artikan semuanya, sesungguhnya Al-Quran itu dibawa oleh utusan yang mulia, maksudnya adalah malaikat Jibril yang memiliki kekuatan di sisi arsy yang kokoh. Dia merupakan malaikat yang ditaati dan di sana pula dia terpercaya. Dan tidaklah Muhammad temanmu itu wahai Jibril gila. Dan sungguh dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Dan tidak sekali-kali Muhammad bahil untuk menerangkan sesuatu yang ghaib atau penjelasan dalam agama. Dan tidaklah Al-Quran itu merupakan perkataan syaitan yang terkutuk, maka kemana pula kalian semuanya hendak pergi? Tidaklah Al-Quran kecuali peringatan untuk alam semesta. Dan untuk siapa saja yang menghendaki dari kita semuanya untuk menempuh jalan yang lurus. Dan sekali-kali tidak ada yang menghendaki untuk menempuh jalan lurus itu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta menghendaki hal itu. Surat Takwir ayat 19 sampai 29. Coba kita lihat penafsirannya. Innahu laqaulu rasulin karim. Yakni maksudnya adalah ana hadzal Qur'an latablighu rasulun karim. Sungguhnya Al-Quran ini akan disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu malakun syarifun hasanul khalqi, yang dimana utusan yang mulia itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang mulia, malaikat yang berakhlak baik, bahyul mangdari, dan malaikat yang sedap dipandang. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Wahuwa dia adalah malaikat Jibril, berarti maksud di dalam firman Allah ayat tersebut maksudnya adalah malaikat Jibril. Sungguhnya Al-Quran betul-betul perkataan yang nanti akan dibawa firman Allah tersebut oleh utusan yang mulia. Utusan yang mulia itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Malaikat yang mulia, malaikat yang berakhlak baik, malaikat yang berpenampilan sedap dipandang. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Sya'bi, Maimun bin Mihran, Hasan, Qatadah, Rabi bin Anas, dan selain mereka. Sementara kalau kita lihat di dalam konteks tulisan Arabnya, kan di sana tidak terdapat Jibril. Cuma hanya ada kalimat innahu laqaulun rasulin karim. Kita bisa mengetahui maksudnya itu adalah malaikat Jibril ditafsir. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Sya'bi, Maimun bin Mihran, Hasan, Qatadah, Rabi bin Anas. Kemudian berikutnya, di kuatin malaikat Jibril itu memiliki kekuatan. Allamahu syadidul quwa dumiratin, sebagaimana di dalam surat An-Najm ayat 5 sampai dengan ayat 6. Kalau di dalam surat An-Najm ayat 5 sampai ayat 6 juga menyebutkan demikian, yaitu malaikat Jibril memiliki kekuatan yang dimana dia mengajarkan, dan dia adalah sangat kuat
dan juga memiliki akal yang cerdas. Surat An-Najm ayat 5 sampai dengan ayat 6. Syadidul khalqi syadidul batshi wal fi'li. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang kuat secara penciptaan, dan dia adalah malaikat yang keras pukulannya dan keras perbuatannya. Min dadil nafsil makin, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi arsy yang agung. Oleh karena itulah semakna dengan firman Allah surat Takwir itu pada kalimat min dadil nafsil makin. Maksudnya adalah makanatun indallahi azza wajal wa manzilatun rafi'atun. Dia malaikat yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Dia malaikat yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah malaikat Jibril di sisi Allah juga memiliki kedudukan yang khusus. Karena ini adalah malaikat yang nantinya akan diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada utusan. Yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membutuhkan malaikat yang memang betul memiliki kedudukan yang tinggi yang pantas untuk mendapatkan tugas itu. Dan berikutnya, qala Abu Shalih, berkata Abu Shalih, min badil nafsil makin, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi arsy yang kokoh. Maksudnya adalah Jibril yadkhulu fi sab'ina hijaban min nuri bi ghairi izin. Malaikat Jibril bisa masuk kepada 70 lapis tirai cahaya tanpa izin. Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang bisa menembus 70 lipat cahaya, 70 lipat tirai cahaya yang kemudian tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat keutamaan dari malaikat Jibril. Di samping itu, mutangan sama, dia ditaati di sana. Maksudnya adalah lahu wajahah. Dia malaikat yang berpengaruh di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Berarti dia adalah malaikat yang berpengaruh di antara malaikat-malaikat lainnya. Wa huwa masmumul qauli. Dia adalah malaikat yang didengar perkataannya. Muta'un fil mala'il a'la, dan dia adalah malaikat yang sangat ditaati oleh malaikat-malaikat lainnya karena memiliki kedudukan yang tinggi. Ini yang disebutkan oleh Abu Shalih. Sementara muta'in sama, kalau Qatadah menafsirkan kalimat muta'in sama, maksudnya adalah ditaati di langit. Laisa huwa min afnadil malaikah, dia bukan merupakan malaikat biasa. Bal huwa min sadatil wal asrafi, bahkan dia adalah pemimpin malaikat yang dimuliakan, sehingga terpilih sebagai duta membawa sesuatu risalah yang agung, sehingga dipilihlah malaikat Jibril. Berarti kalau menurut penafsiran dari Qatadah, dia pemimpin yang mulia dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dialah yang terpilih untuk menyampaikan wahyu yang nantinya akan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau menurut penafsiran Qatadah. Kemudian amin, sifat Jibril bil amanah. Sifat Jibril yang lain adalah amanah. Wa hadza ngadi mujidan an Rabbana azza wajal yuzakki abdahu rasulah al-maliki Jibrilu kama zaka abdahu wa rasulahu al-bashari Muhammadan. Dia adalah malaikat yang memiliki penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari bangsa malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyucikan malaikat Jibril di antara malaikat-malaikat lainnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan dari golongan manusia yaitu Muhammad. Artinya Jibril merupakan malaikat pilihan di antara malaikat-malaikat lainnya. Rasulullah merupakan pilihan di antara manusia-manusia lainnya. Ini maksud dari kalimat yaitu
amin, sehingga dia adalah malaikat yang terpercaya. Kemudian wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah kawanmu itu adalah yang gila. Maksudnya adalah Muhammad. Sehingga kalau di situ kan tidak ada tulisan yang ditulis Muhammad. Kita bisa mengetahui maksudnya itu adalah Muhammad karena ditafsir. Dan tidaklah Muhammad itu temanmu, dan tidaklah temanmu itu wahai Jibril, itu adalah seorang yang gila. Karena kita tahu, bisa mengetahui itu yang dimaksud Rasulullah, itu adalah ditafsir. Sebagaimana ditafsirkan oleh Sya'bi, Maimun bin Mihran, Abu Salih, sebagaimana telah disebutkan di awal, yang dimaksud di dalam ayat itu adalah Muhammad. Maksudnya adalah Muhammad tidaklah orang gila. Tidak seperti yang disebutkan oleh orang-orang pemuka Quraisy. Karena kita tahu, tatkala Rasulullah menyampaikan risalah Islam oleh pemuka-pemuka Quraisy, Rasulullah kemudian disebut sebagai orang yang gila. Dan berikutnya, wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihat dia Jibril, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Wala qad ra'a Muhammadun Jibrila, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril, alladzi ya'tihi bi risalatin 'anillahi azza wajal, tatkala malaikat Jibril membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril dengan jumlah sayap 600. Berarti pada saat Rasulullah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang, bentuknya seperti yang diciptakan oleh Allah asli, tidak menyerupai yang lain. Beda kalau suatu saat panjenengan lihat di hadis Umar. Kalau di hadis Umar kan malaikat Jibril datang tatkala Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Pada saat itu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, rambutnya hitam, kemudian pakaiannya putih dan sangat putih. Pada saat kemudian di dalam ayat ini, malaikat Jibril menyerupai bentuk yang asli, seperti tatkala Allah menciptakan awal mulanya malaikat Jibril dengan memiliki sayap jumlahnya 600. Sayapnya 600, Masya Allah ya. Karena kita tahu, kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia itu adalah makhluk yang kecil, tapi tanggung jawabnya besar. Kita makhluk yang kecil dibandingkan makhluk Allah yang lain, dan kita memiliki tanggung jawab yang besar. Neraka besar, kemudian surga sangat besar, kemudian malaikat-malaikat besar. Sampai malaikat Jibril itu memiliki sayap 600. Ada yang memiliki sayap 1200. Malaikat yang memiliki sayap 1200, satu sayapnya lebih besar daripada 600 sayapnya Jibril. Ada yang memiliki sayap 2400. Yang memiliki sayap 2400, satu sayapnya lebih besar daripada 1200 yang dimiliki oleh malaikat yang memiliki sayap 1200. Dan kita tahu, tatkala melihat neraka itu ditarik oleh 4,9 miliar malaikat. Kalau seandainya kemudian kita melihat gambaran malaikat seperti itu, berarti menunjukkan neraka sangat besar. Dan kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang kecil, tapi memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab beda yang gede, makhluk kecil, cilik, tapi memiliki tanggung jawab yang besar, dan nanti akan berakibat akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya atau kesengsaraan selama-lamanya dengan hidup yang singkat, sebentar pula tatkala kemudian kita hidup di dalam kehidupan dunia. Dan berikutnya, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Wa huwa ru'yatul ula allati kanat bil bataha wa huwa al-madkurah fi qawlihi alammahu syadidul quwati miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadala fakana qaba qawsyaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha.
Yaitu Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang, yaitu pada saat dia melihat pertama kali, malaikat Jibril, yaitu tepatnya di lembah Bato. Di lembah Bato Rasulullah melihat malaikat Jibril, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 1, ayat 5 sampai ayat 10. Kalau ayat yang lain ada yang menyebutkan seperti itu. Surat An-Najm ayat 5 sampai ayat 10. Dia malaikat Jibril mengajarkan kepada Muhammad, dan dia malaikat Jibril sangat kuat, memiliki akal yang sangat cerdas. Dia malaikat Jibril nampak di ufuk yang tinggi. Dia kemudian malaikat Jibril mendekat dan lebih dekat lagi. Bahkan dekatnya itu 1 busur panah atau 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada hambanya, maksudnya Rasulullah, apa yang seharusnya ia wahyukan. Dalam surat Al-Najm ayat 5 sampai dengan ayat 10 yang menggambarkan tatkala Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Kama taqaddama tafsiru dalik, sebagaimana telah ditafsir di dalam surat An-Najm. Karena kita dibalik, ya kita belum sampai di surat An-Najm, kita dibalik dari juz sama. Dan berikutnya, wadalilu anna murada bidzalika Jibril alaihi salam, wadahir wallahu a'lam ana hadhihi surah nazalat qabla lailatul Isra'i. Maka sungguhnya ayat ini, surat ini turun sebelum Lailatul Isra, sebelum malam Isra dan Mi'raj. Karena sesungguhnya tidaklah disebutkan yang demikian di dalamnya kecuali pada saat Rasulullah melihat kali pertama, melihat kepada malaikat Jibril. Adapun melihat yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 16. Jadi surat ini turun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, pada saat Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Karena kita tahu nanti tatkala kemudian Rasulullah akan akan dibawa menuju Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian pada saat itu naik yaitu menuju 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak seperti bentuk aslinya. Kalau yang asli yang disebutkan di dalam ayat ini yang memiliki sayap 600, maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, wala qad ra'ahu wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad itu bakhil untuk menerangkan sesuatu yang gaib. Maksudnya adalah wa ma Muhammadun lama anzalahu Allahu ilaihi bidhanin, ai sungguhnya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bakhil untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semuanya, apa yang menjadi risalah Islam, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Jadi Rasulullah sampaikan semuanya. Kita tahu tatkala dakwah pertama kali Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam di pasar-pasar, di Mekah, di tempat duduk, bahkan dimanapun Rasulullah menyampaikan risalah itu, dan dia tidak sekali-kali menyembunyikan apa yang seharusnya kemudian dia sampaikan. Semuanya telah tersampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ada firman Allah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kemudian wa minhum man qara'a dzalik, ada sebagian mereka yang membaca dengan huruf dha, ada sebagian yang membaca dengan huruf dha, sehingga memaknai dengan kalimat itu bakhil. Di situ kan ada kalimat wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tetapi ada sebagian kemudian yang membaca dengan selain itu, yaitu dengan huruf dha. Berarti ada yang membaca dengan huruf dha, ada yang membaca dengan huruf dha. Oke, angel ke mahrud seke.
tanya Ustaz Marus. Artinya sama, itu artinya bakhil. Bakhil di sini maksudnya adalah tidak menyampaikan secara keseluruhan apa yang menjadi risalah Islam. Artinya Rasulullah menyampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Kalau kita kadang-kadang kan menyembunyikan, dising kudu disampaikan, dising tidak, kayak gitu. Dan berikutnya,